Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Baiklah, kita melanjutkan kembali pembahasan kita tentang hukum Islam. Nah, dalam pembahasan yang lalu kita telah membahas tentang pengertian hukum Islam itu sendiri. Yang pengertian hukum Islam itu adalah khitabus syari'i al-muta'allaqu bi af'alil mukallafina talaban aw takhiran aw wada'an. Dan hukum Islam itu adalah khitabus syari'. Dia adalah ketentuan daripada sisa syari', ketentuan daripada si pembuat syariat. Yang ketentuan itu muta'allaq, ya, berkaitan bi af'alil mukallafina dengan perbuatan-perbuatan mukallaf. Yang perbuatan itu talaban, tuntutan, atau takhiran, atau ketentuan itu dalam bentuk takhiran, pilihan, atau wada'an, atau dalam bentuk ketetapan. Nah, hari ini kita akan membahas daripada bentuk hukum Islam itu sendiri. Yang kalau kita lihat kemarin kita bersyari, kita sudah mengetahui siapa syari di sini, ya. Kemudian terkait dengan perbuatan-perbuatan orang mukallaf, kita sudah tahu mukallaf itu siapa kemarin, siapa yang kena hukum itu. Nah, bentuk hukumnya di sini adalah talaban, atau bentuknya adalah talaban. Itu yang pertama. Atau yang kedua takhiran, atau yang ketiga wada'an. Nah, ini bentuknya ada tiga bentuk. Yang pertama talab, ya kita tahu kemarin talab itu artinya adanya tuntutan dari syari yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan orang mukallaf. Kemudian yang kedua adanya takhir, ya, pilihan. Artinya adanya khitab syari yang terkait dengan perbuatan-perbuatan mukallaf yang bentuk khitabnya itu pilihan. Yang ketiga wada'an, ya, bisa kita artikan ketetapan di sini. Nah, inilah yang kita bahas pada hari ini. Nah, dalam kesempatan ini kita akan membahas bentuk yang dua terlebih dahulu, ya, bentuk tuntutan dan bentuk pilihan. Dan insyaallah pada kesempatan berikutnya kita akan bahas tentang dalam bentuk ketetapan. Nah, di sini sudah jelas bahwasanya ada tiga bentuk, ya. Satu tuntutan, kedua pilihan, dan ketiga ketetapan. Kita mulai yang pertama terlebih dahulu dari bentuk ketetapan. Artinya dalam bentuk tolaban, dalam bentuk tuntutan. Di sini berarti ada ayat-ayat atau ada hadis-hadis. Bagaimana kita tahu syariat kemarin adalah apa-apa yang dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu ada ayat, ada hadis. Nah, berarti ada khitabus syari'nya. Ada ayat-ayat, ada hadis-hadis yang terkait dengan perbuatan-perbuatan mukallaf dalam bentuk tuntutan. Berarti tolak di sini. Nah, ini ya tolak, ya. Tolak ini kesimpulannya adalah talabul fi'li, ya. Talabul fi'li, adanya tuntutan untuk melakukan perbuatan yang datangnya itu dari sini, ya. Yang tuntutan ini datangnya dari khitabus syari', dari ayat atau dari hadis yang menuntut mukallaf untuk melakukan perbuatan, ya, untuk menuntut mukallaf melakukan perbuatan. Jadi tuntutan di sini adalah tuntutan melakukan perbuatan. Nah, dari sini kita melihat dalam bentuk tuntutan perbuatan, misalnya ada contoh ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kita ambil intinya saja. Kutiba alaikumusiyam. Nah, sama kutiba alal ladzina min qablikum, dan seterusnya, ya. Kita ambil potong. Dan di sini ada khitabus syari'. Dalam khitabus syari' ini dalam artian di sini ada ayatnya, ada ayat sampai habis. Ya alladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah ditentukan kepada kalian, telah dicatat kepada kalian, telah diwajibkan atas kalian as-syiyam, puasa. Yang ketentuan ini kama kutiba alal ladzina min qablikum, ya, juga sudah ditentukan, juga telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Artinya syariat Nabi terdahulu juga menentukan adanya
puasa. Sama halnya nanti apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad dalam bentuk ayat menceritakan bahwasanya ayat ini, khitab syari' ini berisi tentang kutiba alaikumusiyam, adanya tuntutan perbuatan kepada mukallaf untuk melakukan sebuah perbuatan. Ini perbuatannya adalah puasa. Jadi di sini adanya tuntutan dari syari' kepada mukallaf untuk melakukan puasa. Nah, ini disebut dengan tolab. Kemudian nanti tolab di sini ada dua ya. Ada tolab untuk melakukan perbuatan kepada mukallaf. Nanti ada tolab bentuk yang kedua adalah al-kaf, ya, atau at-tarku. Nah, ini ada dalam bentuk tolabnya, dalam bentuk tolab kaf, dalam artian menegak, melakukan perbuatan. Kita syari' menuntut mukallaf untuk kaf, ya, atau at-tarku, meninggalkan suatu perbuatan. Misalnya kita ambil contoh dalam bentuk tidak boleh melakukan sesuatu ini. Contoh yang paling umum adalah ya alladzina amanu idza nudiya lis-shalah, ya, idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Ila dzikrillah wa dzarul bait ya. Ini potongan ayatnya, idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bait. Apabila dipanggil untuk mengerjakan sholat apabila dipanggil untuk mengerjakan sholat min yaumil jumu'ah, daripada hari Jumat, fas'au, maka bersegeralah kepada mengingat Allah, wa dzarul bait. Di sini ada dua poin ya. Kitab syari' di sini fas'au ini adalah pilihan nomor apa namanya untuk melakukan sesuatu. Tolak di sini, ini kembali ke sini adanya tolak, tuntutan untuk melakukan sesuatu, maka bersegeralah kepada mengingat Allah, wa dzarul bait, dan tinggalkanlah jual beli. Ada tuntutan untuk di sini ya, untuk meninggalkan sesuatu. Wa dzarul bait, ya, segeralah mengingat Allah, dan wa dzarul bait, dan tinggalkan jual beli. Artinya kalau ada jual beli ketika terjadi pada saat panggil untuk sholat Jumat, maka kita dituntut oleh syari', kita dituntut oleh syari' untuk apa? Untuk meninggalkan suatu perbuatannya. Kita dituntut untuk meninggalkan suatu perbuatan fi'il di sini. Ada perbuatan yang harus kita tinggalkan. Apa yang harus kita tinggalkan itu? Wa dzarul bait, tinggalkan jual beli. Kita tidak boleh melakukan jual beli. Kita dituntut untuk meninggalkan jual beli ketika ada panggilan untuk sholat Jumat. Ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh atau kita ditegak untuk melakukan jual beli. Kita dilarang untuk melakukan jual beli pada saat adanya panggilan sholat Jumat. Ini menunjukkan bahwasanya tuntutan yang kedua, pertama melakukan perbuatan, untuk kedua tidak melakukan perbuatan, ya. Kemudian bentuk yang kedua berikut yang ini ada tolak, baik apa namanya, dia bukan tolak tapi dia bersifat takhir, ya, at-takhir. At-takhir ini apa? Ya, takhir ini dua, ya, antara bainal fi'li wa tarki. Nah, nih. Ya, takhir itu pilihan antara melakukan sebuah perbuatan atau meninggalkannya. Artinya ya boleh dikerjakan, boleh juga tidak. Kalau dituntut ini beda, ya. Ada tuntutan kita untuk mengerjakan sesuatu, ada tuntutan kita untuk tidak mengerjakan sesuatu. Kalau di sini
adanya takhir, kita disuruh milih untuk melakukan suatu perbuatan atau meninggalkan. Misalnya dalam masih terkait dengan sholat Jumat, sambungan ayatnya faida qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi. Nah, ini dia. Fa'idha qudiyatis sholat, apabila sholat itu telah dilaksanakan, apabila sholat Jumat itu sudah selesai, fantashiru fil ardi, maka bertebaranlah kalian di muka bumi. Artinya kita boleh pulang ke rumah, boleh tetap tinggal di masjid, boleh mau bekerja, boleh mau aktivitas lainnya, bebas, tidak ada lagi tutup. Kita dipersilahkan untuk takhir, memilih untuk bertebaran, fantashiru fil ardi, bertebaranlah di muka bumi, atau tetap diam di masjid atau pulang ke rumah. Maka yang intinya kita dibebaskan untuk kembali melakukan aktivitas. Kalau sebelumnya ketika ada panggilan, kita dilarang untuk melakukan jual beli. Ya, kita diperintah untuk bersegera, artinya tinggalkanlah perbuatan. Nah, kalau sekarang, kalau sudah selesai sholat, kita diperintahkan untuk bertebaran di muka bumi. Artinya kita kembali bebas melakukan perbuatan apa-apa saja. Yang jelas perbuatan itu sesuai dengan ketentuan syariat. Nah, ini yang dimaksud dengan tolak dan takhir. Baiklah, kita lanjutkan kembali kepada kita hapus terlebih dahulu. Nah, sehingga kita lihat tadi yang pertama, tolak ini tadi ada dua ya, ada tolak tadi. Nah, tolak tadi ada dua. Satu namanya tolak untuk melakukan perbuatan, tolak untuk melakukan perbuatan. Yang tolak ini bentuk yang pertama adalah ya, tolaknya tolaban hatman. Nah, ini dia. Tolaban hatman. Adanya tuntutan, tapi tuntutannya tegas ya, tuntutannya tegas. Kita dituntut untuk melakukan perbuatan, tapi tuntutannya tegas. Ini sama seperti contoh yang tadi lah ya. Seperti contoh untuk melakukan puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini tuntutan nasnya tegas. Diwajibkan bagi kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan orang-orang sebelum kamu. Sama juga nanti ada ketentuan tentang sholat lima waktu ya, sholat lima waktu. Nanti ada ketentuan dari syariat dalam bentuk tolaban, yang tolabannya adalah hatman. Nah, tolaban hatman ini dalam istilah kita disebut dengan wajib. Nah, ini ya. Nanti ada nas syariat yang menuntut mukallaf untuk melakukan perbuatan, tapi tuntutannya itu tegas. Kita sebut dengan wajib. Atau ada juga definisi lainnya yang mengatakan kalau wajib itu apa? Ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Dalam pengertiannya lain yang mungkin lebih umum daripada disebut talaban hatman. Ada pengertiannya mengatakan ma yutabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Apa-apa yang diberi pahala atas mengerjakannya atau mengerjakan tuntutan ini tadi, kalau dikerjakan dia mendapatkan pahala. Ada juga nanti wa yu'aqabu, dan dia akan disiksa, akan diberikan akibat ketika dia meninggalkan perbuatan yang dituntut oleh syariat. Seperti puasa Ramadan, ini tuntutannya pasti, sehingga orang yang mengerjakan puasa Ramadan dia akan mendapatkan pahala, kalau dia tinggalkan dia akan mendapatkan dosa. Sama halnya juga salat lima waktu, tuntutannya tegas ya, tuntutan dari syariat itu tegas.
Sehingga ketika dia mengerjakannya dia mendapatkan pahala, kalau dia tinggalkan dia mendapatkan dosa. Ini yang disebut dengan wajib, ya, disebut dengan wajib dalam bahasa kitanya. Tuntutannya tegas atau ada dosa atau ada akibat kalau ditinggalkan. Nah, wajib ini berarti ini adalah hukum yang pertama kalau begitu. Ya, ini hukum yang pertama daripada hukum taklifi. Karena kita lihat di sini ya, kata tuntutan ini yang mengandung beban. Tuntutan berarti dia beban dalam bahasa Arab disebut taklifi. Taklif ya disebut taklif. Beban ini ditujukan kepada mukallaf. Jika orang mukallaf dibebankan, dituntut ya. Tolak di sini dituntut, artinya dia dibebankan untuk melakukan sebuah perbuatan, maka disebut hukum ini. Nah, hukum di sini disebut dengan hukum al-hukmu at-taklifi ya. Nah, kita lewat tadi ya. Harusnya ketika sudah menentukan adanya tuntutan, berarti kita dibebankan untuk hukum taklifi ya. Kita dibebankan untuk melakukan perbuatan, atau kita dibebankan untuk meninggalkan suatu perbuatan, atau ada beban bagi kita untuk memilih. Nah, beban yang pertama, tuntutan perbuatan itu dalam bentuk tegas ya, artinya kita dihukumkan secara tegas untuk melakukan perbuatan, sehingga ada pahala dan ada dosa atau ada akibat kalau ada akibat kalau kita meninggalkannya, seperti puasa Ramadan dan sholat 5 waktu. Nah, sehingga nanti kalau kita lihat dari sisi wajib ini, dari sisi waktu dikerjakannya, wajib ini nanti dari sisi waktu ya, dari sisi waktu mengerjakannya. Ada wajib itu dari sisi waktu pengerjaannya itu ada yang muaqqatan ya, ada muaqqatan, ada mutlaqan. Nanti ada wajib muaqqatan itu ada wajib mutlaqan. Muaqqatan ini mungkin kalau kita sederhanakan ada kewajiban yang terwaktu atau terwaktu ya, terwaktu, ada waktunya atau terjadwal. Ada kewajiban, ada tuntutan kepada mukallaf untuk melakukan sebuah perbuatan yang perbuatan itu ada waktunya, ada jadwalnya ya, seperti kewajiban mengerjakan puasa Ramadan, ada ketentuan waktunya. Kapan waktunya? Itu adalah bulan Ramadan ya, sebagaimana kita tahu kemarin. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Kalau sudah ditemukan bulan Ramadan didapatkan, artinya masuknya Ramadan, falyasum, maka puasa. Menunjukkan bahwasanya puasa Ramadan kapan waktunya ya? Puasa Ramadan itu kapan waktu dikerjakan? Adalah ketika bulan Ramadan. Ketika masuk bulan Ramadan ditandai dengan hilal, dengan ayat kemarin ya, faman syahida minkumus syahra falyasum. Katanya ada waktu, ada jadwal khusus melakukan perbuatan puasa. Sama juga misalnya sholat 5 waktu ya. Sholat 5 waktu juga memiliki waktu-waktu. Bagaimana kita tahu nanti ada sholat zuhur, ada waktunya, kapan waktu zuhur. Dan ada hadis Nabi menjelaskan kapan waktu zuhur, nanti dijelaskan oleh Nabi kapan waktu asar, kapan waktu maghrib, kapan waktu isya, dan kapan waktu subuh. So 5 waktu ini memiliki waktu-waktu, sehingga dalam penunaiannya nanti ada waktunya ya. Dari sisi waktu ada yang terwaktu, terjadwal, ada yang nanti mutlakon ya, dia bersifat mutlak. Dia juga berupa kewajiban, tapi dia bersifat mutlak, kapan saja dikerjakan boleh. Sama halnya seperti contoh ya, puasa Ramadan misalnya, ketika ada orang yang punya uzur sehingga dia tidak bisa mengerjakan puasa Ramadan pada saat itu ya, uzurnya mungkin ada ketika jadi sini uzur ya, dalam uzurnya mungkin dia sakit, pemangkana maridon kata ayat itu ya, atau karena pemangkana maridon atau ala safarin, atau dia sedang melakukan safar, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka dia harus mengganti pada hari yang lain. Nah, maka di sini nanti puasa yang tidak bisa ini, orang yang tidak bisa nanti dia boleh membatalkan puasa, sehingga dia mesti mengkodok. Dia mesti mengkodok puasanya, dia harus mengganti puasa Ramadannya. Kapan puasa Ramadan itu?
mutlakon, bebas saja, kapan saja dia boleh menggantinya pada bulan Syawal, boleh dia menggantinya pada bulan Zulhijjah, pada bulan Zulqa'dah, pada bulan Muharram. Intinya selagi dalam di luar Ramadan dia punya secara mutlak, artinya sini secara mutlak, dari sisi waktunya waktu mutlak ya, mutlak. Nah, dia boleh saja mengqadha puasa Ramadannya itu dalam waktu-waktu yang tidak tertentu ya. Kalau kewajiban puasa Ramadannya hanya di bulan Ramadan saja, maka puasa Ramadan tidak boleh dikerjakan di bulan Syawal. Tapi bagi orang yang tidak bisa berpuasa Ramadan karena dia sakit atau dia perjalanan atau karena dia sudah tidak mampu lagi karena sudah tua, sudah uzur, intinya pada sudah kena uzur, atau perempuan nanti dia kena haid, nah maka dia diwajibkan untuk mengqadha puasa Ramadan. Ketika dia mengqadha puasa Ramadan, waktunya mutlak, kapan saja bisa dia kerjakan, boleh di Muharram dan Safar dan seterusnya. Ini dilihat wajib dari sisi waktunya ya, lihat wajib dari sisi waktu. Kemudian kita lihat nanti wajib dari sisi tuntutan, siapa yang mengerjakannya ya, dari sisi kepada siapa kewajiban itu, kepada siapa wajib ini kan dari sisi waktu. Nah sekarang kepada siapa kewajiban itu diberikan, maka kewajiban dalam bentuk di sini nanti ada dua ya. Yang pertama kewajiban itu dituntutkan kepada bersifat aini, aini ya, bersifat aini dalam artian ini diwajibkan kepada setiap fardin ya, setiap fardin, setiap individu. Artinya semua orang dikenakan puasa, seperti puasa Ramadan tadi, semua orang kena sholat 5 waktu ya, semua mukallaf wajib mengerjakan puasa Ramadan, dituntut menunaikan Ramadan. Jadi setiap mukallaf dituntut untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Nanti ada juga yang bersifat kifai ya, kifai atau yang biasa kita tahu itu kifayah ya. Ini wajib aini dalam artian setiap orang wajib mengerjakan puasa Ramadan, setiap orang wajib mengerjakan sholat 5 waktu. Contoh, nanti ada yang bersifat kifai, kifayah ya, cukup sebahagian saja. Artinya ya boleh beberapa orang saja mengerjakan itu, ini sudah cukup. Misalnya kita ambil contoh adalah tajhizul mayit ya. Ini tajhizul mayit ya, atau bahasa kitanya itu penyelenggaraannya lah jenazah, seperti mulai dari memandikan ya, memandikan jenazah, kemudian mengkafankan, kemudian mensolatkan, kemudian menguburkan. Nah ini semua adalah kewajiban ya. Orang Islam diwajibkan untuk tajhizul mayit, memandikan jenazah. Orang Islam diwajibkan untuk mengkafankan jenazah. Orang Islam diwajibkan untuk mensolatkan jenazah. Mukallaf diwajibkan untuk menguburkan jenazah. Tapi kewajiban ini semua tidak kepada semua orang ya, tidak semua mukallaf, tapi ini cukup sebahagian saja. Kalau ada beberapa orang saja yang sudah menunaikan ini, maka sudah cukup, tidak perlu semua. Artinya cukup kifai saja, kifayah, cukup sebahagian saja, itu sudah selesai. Ini disebut dengan kewajiban dari sisi kepada siapa itu diberikan. Kemudian tadi dari sisi waktu ada yang terjadwal waktunya ya, terjadwal, ada yang secara mutlak, dia tidak terikat dengan waktu ya, terikat dengan waktu. Kemudian kepada siapa itu tuntutan itu, pada mukallafnya bagaimana nanti tuntutan ke mukallafnya. Ada yang semua mukallaf kena tuntutan itu, ada semua mukallaf kena, tapi untuk pelaksanaannya cukup sebagian saja. Inilah yang disebut dengan yang pertama adalah wajib talaban hatman, tuntutannya tegas, atau dikatakan juga mayustabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Ada pahala jika dikerjakan dan ada akibat dosa jika ditinggalkan. Itu bentuk hukum yang pertama, hukum wajib. Nah, sekarang kita berpindah kepada bentuk yang kedua ya. Kita berpindah kepada bentuk yang kedua, masih dalam bentuk tuntutan juga.
Yang pertama dari talabul fi'li, kita ulangnya talaban hatman ya, atau kita kenal dengan sebutan wajib. Nah, ini nomor 1. Nanti ada juga talabul fi'li juga, tapi talabannya itu ghairu hatman. Nah, ini dia. Ghairu hatmin ya. Kalau yang pertama dia talaban hatman, nanti bentuk tuntutan yang kedua adalah talaban ghairu hatman. Dia dituntut namun tuntutannya tidak tegas. Nah, di sini ya. Tidak tegas. Kalau wajib tadi tegas. Kalau di sini kita dituntut mukallaf, dituntut untuk melakukan sebuah perbuatan, tapi tuntutan yang datang dari syariat itu, ada ayatnya, ada hadisnya, tapi tidak tegas. Hanya dituntut saja, tapi tidak ada ketegasan lebih lanjut ya, tidak keras tuntutannya. Nah, ini disebut dengan yang kedua ini adalah disebut dengan mandub. Ya, mandub atau istilah populer kita adalah as-sunnah. Nah, ini dia ya. Istilah populer kita yang kedua di sini adalah sunan. Tidak keras, tidak tegas tuntutannya, maka disebut mandub, atau istilah populer kita dengan sebutan sunan. Arti sunan itu apa? Ya, tuntutan daripada syari ya, ghairu hatman, yang tidak tegas, atau istilah populer daripada sunan ini apa? Ma yatabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarkihi. Nah, di sini bedanya. Ya, sama dengan wajib tadi. Yusabu ada pahala kalau dikerjakan, tapi wala yu'aqabu, di sini bedanya. Wala yu'aqabu ala tarkihi. Ya, tidak ada akibat. Tidak ada. Nah, di sini tidak ada. Kalau wajib tadi, karena dia tegas, ada akibatnya. Ya, ada dosanya. Kalau sekarang dia mandub, yang sunnah itu tidak tegas, dituntut namun tidak tegas, tapi dari sisi akibat dia tidak ada akibat, maka disebut dengan sunan ya, disebut dengan sunan ya. Maka ada tuntutan dari syariat, namun tuntutan itu tidak tegas ya, tuntutannya tidak tegas. Misalnya ada ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu idza yantum bidainin ila ajalin musamma ya, faktubu di sini ya, ila akhir ayat ya, dari awal ayat. Wahai orang-orang yang beriman, apabila tadayantum bidainin, apabila ada terjadi utang piutang dengan, apabila kalian berjual beli bidainin dalam bentuk utang piutang ila ajalin musamma, kepada batas waktu telah ditentukan, faktubu, catat. Ini menunjukkan bahwasanya dalam khitab syara' yang ini, dalam khitab syari' di sini, dalam ketentuan si pembuat syariat di sini, dalam ayat di sini adanya tuntutan kepada mukallaf untuk faktubu, membuat catatan kalau ada transaksi dalam bentuk utang piutang. Ada bentuk kita dituntut untuk melakukan catatan. Namun yang catatan ini dalam bentuk tidak tegas. Artinya tidak ada dosa kalau sekiranya tidak dicatat, namun kita diperintahkan untuk mencatat. Jadi demi kemudahan maka silakan membuat catatan, sehingga tuntutan syari' di sini dan tuntutan ayat di sini bersifat tidak tegas, walaupun kita diperintah, walaupun kita dituntut, namun tuntutannya tidak tegas. Nah, maka dianjurkan, nah bahasa begini ya, sunnah itu akan boleh juga kalau di sini bisa dimanakan anjuran. Kalau sederhananya adalah anjuran untuk melakukan suatu perbuatan, anjuran untuk mengerjakan suatu perbuatan, kita dianjurkan untuk
membuat catatan-catatan atau pembukuan kalau terkait dengan utang piutang. Ini disebut dengan sunnah atau mandub atau anjuran melakukan perbuatan. Ini kategori yang kedua ya, daripada hukum tadi. Hukum yang kedua adalah hukum mandub, hukum sunat, atau maknanya anjuran untuk melakukan sebuah perbuatan. Nah, dilihat dari sisi bentuk sunnah ini nanti bentuknya ada dua ya. Ada yang pertama as-sunanul huda ya, ada namanya sunanul huda, sunnah yang diberikan petunjuk, dalam artian anjuran ini dipraktekkan dalam makna dia muakkadah ya. Nanti ada yang muakkadah ya. Sunnah huda di sini artinya memang kita ditunjuk betul, kita betul-betul ditunjuk. Jadi dalam makna tunjukannya itu ada yang muakkadah, ditegaskan ya, ditekankan betul ya, walaupun ini anjuran tapi anjurannya ditekankan betul untuk mengerjakan perbuatan itu tadi, ditegaskan betul, ditekankan betul, sehingga akan sangat merugi sekali kalau sekiranya tidak dikerjakan ya. Seperti contoh tadi membuat catatan di sini. Atau contoh yang lain misalnya sholat 2 hari raya, sholat idaini ya, sholat 2 hari raya ini sangat dianjurkan untuk ditunaikan. Namun nanti ada juga khitab syar'i itu yang ghairu muakkadah ya, yang tidak terlalu ditekankan. Artinya kita dianjurkan juga melakukan perbuatan itu, ada khitab syara'nya, ada ayatnya atau ada hadisnya nanti, yang kita dituntut untuk melakukan perbuatan, tuntutannya tidak tegas namun tidak terlalu ditekankan, maka disebut dia sunnah yang ghairu muakkadah. Kalau ghairu muakkadah di sini dalam artian misalnya seperti mengerjakan salat qobliyah maghrib, artinya tidak terlalu ditekankan namun tetap bagus untuk dikerjakan, namun tidak penekanannya, penguatannya tidak sekuat yang muakkad. Dalam artian mungkin dalam hadis itu Nabi mengatakan, misalnya dalam contoh ini, katakan ini shollu qablal maghribi. Nabi bilang shollu qablal maghrib. Shollu 2 kali Nabi bilang shollu qablal maghrib. Namun ada indikasi liman sya'a, tidak terlalu liman sya'a, yang mau saja. Nabi menegaskan shollu qablal maghrib 2 kali, salatlah kalian sebelum maghrib, salatlah kalian sebelum maghrib. Tapi intinya kan Nabi liman sya'a, bagi yang mau saja. Maka dikatakan dia ghairu muakkadah, ada petunjuk daripada syariat yang mengatakan ini tidak terlalu ditekankan. Kemudian nanti ada juga sunnah yang kedua disebut dengan as-sunnah atau as-sunan al-kamaliyah. Nah, sunnah al-kamaliyah atau dalam kitabnya itu disebut dengan sunnah zawaid, sunnah tambahan saja. Dia sunnah juga, ada kejelasan daripada ayat atau mungkin lebih tepatnya daripada hadis nanti ya, ada hadis terkait itu, namun dia lebih bersifat kepada kamaliyah, penyempurnaan saja, atau bersifat pelengkap saja, tambahan, penyempurna atau tambahan. Misalnya kita melihat aturan tentang masalah pakaian dalam sholat, pakaian dalam sholat tadi ya, dalam sholat nanti ya, yang intinya kita diperintah hanya ada sisi wajib, kita hanya diperintahkan untuk menutup aurat saja. Namun dari sisi kesempurnaannya ada anjuran kita untuk menyempurnakan itu, sehingga nanti bagaimana pakaian yang pantas untuk dikerjakan dalam sholat, bagaimana nanti kalau dengan imamahnya atau dengan jubahnya dan segala macam, ini disebut dengan sunnah kamaliyah. Nanti ada hadis tentang itu yang menceritakan tentang kamaliyahnya pakaian dalam sholat. Tapi kalau dari sisi wajibnya hanya diwajibkan menutup aurat. Ini adalah hukum yang kedua, yaitu hukum mandub sunnah ya, hukum mandub atau hukum sunnah ya. Kita berpindah kepada berpindah lagi kepada hukum yang bentuk hukum yang ketiga ya. Hukum yang
pertama dan yang kedua ini berbentuk tuntutan untuk melakukan perbuatan. Nanti bentuk hukum yang ketiga adalah talabut tarki ya. Tuntutan untuk meninggalkan. Artinya kita dituntut oleh syari, nanti ada ayat, ada hadis yang menuntut mukallaf untuk meninggalkan suatu perbuatan ya. Kalau ini tolaknya talabul fi'li, kalau di sini sebut talabut tarki, meninggalkan perbuatan itu kita dituntut untuk meninggalkannya. Nah, yang pertama sama seperti talabul fi'li tadi, ada yang talabannya hatman. Ya, hatman. Artinya mukallaf nanti dituntut untuk meninggalkan satu perbuatan yang tuntutannya itu tegas. Atau kalau dalam bahasa kitanya disebut dengan haram ya. Artinya nanti mukallaf ini dituntut untuk meninggalkan satu perbuatan dengan tegas, sehingga perbuatan itu dikategorikan sebagai perbuatan yang haram bagi mukallaf. Sehingga mukallaf tidak boleh mengerjakan ini. Nah, dalam pengertian yang lain, pengertian yang umum adalah ma yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Nah, dari sini kalau kita lihat ini adalah kebalikan daripada wajib tadi. Kalau wajib kita dituntut dengan tegas mengerjakannya, dengan keras mengerjakannya. Kalau haram di sini kita dituntut untuk meninggalkannya secara keras, sehingga dari sisi lain kita akan diberi pahala. Ada pahala nanti dalam pengertian lain. Kalau kita tinggalkan perbuatan haram ini, kita mendapatkan pahala. Namun kalau kita kerjakan perbuatan haram ini, maka kita akan mendapatkan dosa. Sehingga mukallaf nanti ada beban untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh ayat atau perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh hadis. Misalnya kita ambil contoh ya. Hurrimat alaikumul maitatu. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri. Ya, walahmul khinziri. Nah, ini dari sisi syari di sini ada tuntutan kepada mukallaf untuk meninggalkan perbuatan yang secara tegas. Kita katakan di sini hurriman, diharamkan atas kalian. Artinya kalian di sini adalah para mukallaf dituntut untuk meninggalkan perbuatan yang pertama diharamkan kepada kalian, dilarang kalian itu al-maitatu, untuk memakan bangkai. Yang disebut bangkai dalam ketentuan hukum Islam adalah binatang yang disembelih tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Binatang yang mati tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Misalnya ada sapi yang mati masuk sumur, atau ada sapi yang mati ditabrak mobil sehingga matinya itu tidak sesuai syariat, tidak sesuai dengan ketentuan syariat, maka dikatakan bangkai. Sehingga mukallaf nanti dia tidak boleh memakan bangkai. Kemudian juga diharamkan juga darah, sehingga nanti mukallaf sesuai dengan ketentuan syari. Ada ayat, ada hadis, ada ayat ini dalam ketentuan syarak di sini, dalam ayat di sini disebutkan bahwasanya mukallaf itu diharamkan, artinya dilarang secara tegas untuk minum darah apa saja. Nah, begitu juga nanti dengan walahmun khinzir ya, daging babi. Nah, sehingga di sini ini adalah larangan secara tegas kepada mukallaf untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam ayat ini. Ini satu contoh. Sehingga nanti haram ini kalau kita lihat dari sisi hak keharamannya itu, dia terbagi menjadi dua ya. Haram yang pertama disebut dengan haram zati ya. Memang zatnya betul yang haram. Zat yang haram ini seperti kita contoh walahmul khinzir. Ya, walahmul khinzir ini mau bagaimanapun dia disembelih atau tidak, ya, maka dia tetap haram karena memang zatnya yang haram. Ya, begitu juga dengan darah dia haram secara zatnya.
begitu juga bangkai ya, dia diharamkan. Namun nanti ada juga pengharaman itu bukan berdasarkan zat ya, tapi lighairihi. Sebenarnya perbuatan ini adalah perbuatan yang tidak haram, namun dia diharamkan, dia dilarang oleh syariat untuk mengerjakannya karena ada sebab yang ada lain ya, ada faktor lain yang menyebabkan dia haram. Sehingga dikatakan misalnya wala ta'kulu, dalam ayat itu dikatakan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili. Nah, dalam ketentuan syarak ini, dalam kitab syari di sini, dalam ayat di sini sebutkan wala ta'kulu, dan janganlah kalian makan. Artinya kita dituntut oleh syarak untuk meninggalkan, artinya kita tidak boleh makan. Apa yang tidak boleh kita makan itu amwalakum, harta-harta kalian, artinya harta sesama kalian, bainakum, di antara kalian, bil batili, dengan cara yang batil, dengan cara yang terlarang. Misalnya kita ambil satu contoh, memakan beras hukumnya adalah boleh. Beras itu hukumnya halal, namun beras yang didapatkan dengan cara mencuri, ya, dengan cara yang batil, beras yang didapatkan dengan cara mencuri, maka hukumnya menjadi haram. Maka di sini kita dituntut untuk meninggalkan memakan harta sesama kita, memakan harta sesama manusia dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak dibenarkan, seperti memakan beras dengan cara yang batil, dengan cara mencuri, maka hukumnya menjadi haram. Ini adalah ketentuan daripada hukum yang ketiga, ya, yaitu haram. Di tuntutan yang ketiga adalah haram ya. Nah, kemudian tuntutan yang keempat, ketentuan hukum yang keempat, kita juga masih dituntut untuk meninggalkan suatu perbuatan, tapi tolabannya di sana ghairu hatmin ya. Tuntutan kita untuk meninggalkan perbuatan itu, kalau di sini mengerjakan perbuatan secara hatman, mengerjakan perbuatan dengan tidak hatman, maka di sini kita dituntutkan meninggalkan perbuatan secara hatman. Yang keempat, nanti kita dituntut untuk meninggalkan satu perbuatan yang tuntutannya itu ghairu hatmin ya, tidak tegas, atau mungkin dalam istilah populernya disebut dengan makruh ya, disebut dengan makruh. Misalnya sederhana, pengertian sederhananya adalah yusabu ala tarkihi wala yu'aqabu ala fi'lihi. Namun berbeda di sini, dia ada ganjaran pahala kalau kita tinggalkan, namun tidak ada akibat, tidak ada dosa kalau sekiranya itu kita kerjakan. Maka ini disebut dengan tolaban ghairu hatmin. Dari sisi at-tarki, meninggalkan perbuatan itu tolaknya ghairu hatmin ya. Berbeda dengan yang haram, dia tolaknya tolak hatman. Kalau di sini tolaknya tidak hatmin, maka disebut dengan makruh. Atau sederhananya makruh adalah anjuran untuk meninggalkan perbuatan. Sama dengan sunnah, ini sunnah juga anjuran, tapi anjuran pada sunnah adalah anjuran untuk mengerjakan, tapi pada makruh kita dianjurkan untuk meninggalkan. Seperti misalnya contoh dalam hadis Nabi itu tentang at-taum ya, perkataan Nabi, yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu pernah bersabda fit-taum ya, tentang bawang putih. Bawang putih adalah makanan ya, bahan makanan yang boleh dimakan. Namun ada kondisi tertentu yang Nabi bersabda tentang bawang putih ini. Nabi katakan waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi bersabda mengatakan ya, man akala, barang siapa yang memakan bawang putih ini, fala
yaqrabanna. Fala yaqrabanna masjidana. Fala yaqrabanna masjidana. Nabi bersabda tentang bawang putih ini, Nabi katakan barang siapa yang makan bawang putih, maka dia jangan mendekati masjid kami. Ketentuan dari lisan Nabi, ya, ketentuan dari lisan Nabi, dia mengatakan bahwa Nabi mengatakan orang yang makan bawang putih itu jangan mendekati masjid kami. Ini kan dalam bentuk larangan. Kita orang yang makan bawang putih dilarang untuk mendekati masjid. Artinya orang makan bawang putih dilarang untuk masuk masjid. Namun larangan ini tidak hatmin, tidak pasti, ya, tidak keras, sehingga dia disebut makruh, dibenci. Artinya kita dianjurkan untuk tidak makan bawang putih sebelum masuk ke dalam masjid. Atau kita sederhanakan, apa saja yang berbau menyengat, yang tidak disenangi orang, maka ketika kita memakannya, usahakan ketika hendak memasuki masjid atau sebelum memasuki masjid, kita jangan memakan bawang putih atau yang semisal dengan bawang putih yang bisa menyebabkan bau yang tidak enak. Ini pengertian daripada makruh, ya, atau tuntutan untuk meninggalkan satu perbuatan, anjuran untuk kita meninggalkan satu perbuatan. Contohnya begini. Nah, ini hukum yang keempat. Kemudian, nah di sini tadi ada bentuk takhir, ya. Nah, di sini ada yang kedua, bentuknya tadi adalah bentuk takhir, ya, bentuk pilihan. Kita dibebankan untuk memilih. Apa yang kita disuruh memilih? Bainal fi'li, antara bainal fi'li wat tarki. Kita dibebaskan untuk memilih mengerjakan, atau dibebaskan untuk memilih meninggalkan. Nah, ketentuan yang kelima ini yang kita sebut dengan al-mubah. Nah, ini disebut dengan mubah. Kalau mubah itu kita ubah saja sedikit di sini, ya. Ma la yusabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi, atau sebaliknya. Ya, tidak ada dosa untuk mengerjakannya, tidak ada pahala untuk meninggalkannya, atau sebaliknya. Intinya tidak ada dosa dan tidak ada pahala di al-mubah. Kita dibebaskan untuk memilih, dibebaskan untuk meninggalkan. Ini adalah ketentuan yang umum, bahwasanya kita dibebaskan untuk memilih melakukan sesuatu atau tidak, sama seperti ayat yang disebutkan tadi. Fa idza qudiyatus shalah, ya. Fa idza qudiyatus shalah antashiru fil ardi. Nah, dalam ayat di sini, dalam kitab syarih di sini, apabila telah dilaksanakan sholat Jumat seperti yang kita bicarakan tadi, maka maka mukallaf, ya, ketika apabila telah selesai mengerjakan sholat fantashiru fil ard, maka mukallaf dibebaskan untuk bertebaran di muka bumi. Boleh dia tetap bertahan di masjid, atau boleh dia melakukan aktivitas lainnya. Sehingga di sini dapatlah kita adanya lima hukum taklifi, ya. Ada 5 hukum al-hukmu at-taklifi. Ada 5 hukum taklif. 1 wajib, 2 mandub atau sunnah, 3 haram, 4 makruh, 5 mubah. Jadi kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita tentang hukum taklifi. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita sambung lagi membahas tentang hukum wad'i. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.